Pemirsa, kita kembali di Impact pada segmen terakhir dan kita masih bersama Profesor Komarudin Hidayat. Prof, seringkali kalau saya bertemu dengan narasumber atau seorang yang saya wawancarai seperti Prof, kadang-kadang pada waktu kita jeda itu justru keluar beberapa pernyataan yang sangat menarik. Dan di sini saya ingin mengulang apa yang Prof katakan tadi, bahwa contoh yang pertama adalah kesejahteraan dan keadilan, dan juga hukum yang pasti. Itu satu faset yang sangat penting di dalam memajukan bangsa dan mendapatkan satu persatuan bangsa kita. Apa betul? Ya. Ya. Dan kemudian Prof mengatakan sebetulnya kelemahan daripada pemerintah itu sebetulnya tidak ada. Pemerintah bekerja sangat keras membangun negara ini, menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain, tapi ada satu kelemahan. Prof katakan narasi. Narasi, bisa dijelaskan sedikit, narasi itu maksudnya apa, narasi daripada Presiden Jokowi yang lemah? Di era disrupsi seperti ini, tugas pemimpin itu ada dua. Satu, memberikan penjelasan apa yang tengah terjadi dan dilakukan dan tujuannya apa. Ini harus jelas. Sering beliau lakukan itu. Ya, persoalannya jelas enggak, ditangkap tidak oleh masyarakat. Dan kedua, memberikan optimisme. Itu seorang pemimpin seperti itu. Nah, sekarang misalnya pemerintah. Pak Jokowi itu sudah kerja keras membangun infrastruktur. Ini mestinya dielaborasi bukan oleh dia saja. Menteri-menterinya menjelaskan, menteri pendidikannya, PUPR-nya, dan lain. Jangan hanya sendiri. Nah, kemudian ketika Omnibus Law, itu kan idenya bagus. Menciptakan lapangan kerja. Siapa yang tidak setuju dengan lapangan kerja? Semua setuju. Tapi mengapa disambut oleh penolakan? Dan kemudian yang menguasai adalah medsos yang liar-liar itu. Nah, ini karena kelemahan narasi, komunikasi yang menjelaskan sehingga terekam. Jadi apa yang dilakukan itu terekam. Oh iya, maunya ini. Nah, itu yang lemah. Coba bandingkan misalnya dengan waktu Orde Baru, tentang salah satu yang berhasil ya, tentang keluarga berencana. Itu kan menjadi narasi nasional. Oh iya, demi kesejahteraan maka keluarga dibatasi, diulang-ulang. Oh iya, misalnya. Dulu misalnya bagaimana Pak Harto dekat dengan rakyat, kelompok capir. Apa sih maknanya kelompok capir ya? Tapi ada satu narasi, ada satu pesan-pesan yang kemudian direkam kuat dan itu dikenang betul. Nah, Pak Jokowi itu kan kerja gitu. Tapi orang-orang yang harus ngomong tidak harus Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ngomong nggak banyak. Syukur-syukur Pak Jokowinya, presidennya. Tapi kalau tidak, yang lain membantu. Misalnya COVID, siapa yang mestinya ngomong? Ini kan tidak fokus. Apakah Kominfo atau Menteri Kesehatan atau apa? Ini kelemahan narasi komunikasi yang saya maksudkan. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat diresap oleh masyarakat, iya, diingat oleh masyarakat sebetulnya apa yang sedang dilakukan dan apa yang dikatakan. Iya. Jadi memberikan kejelasan dan harapan itu seorang pemimpin di era disrupsi itu. Salah satu dengan Pak Presiden Jokowi, orangnya kelihatan lemah lembut. Tapi padahal sebetulnya orangnya sangat tegas. Ini juga merupakan satu bagian daripada orang tidak bisa menebak. Bagi yang dekat kan tahu, tapi masyarakat kan jauh. Kita di Jakarta, kita relatif kenal dong gimana kinerjanya menteri-menteri. Tapi masyarakat, orang kampus, mahasiswa kan tidak kenal. Ini yang saya katakan, komunikasi dari kalangan DPR itu lemah. Komunikasi dari jajaran elit pemerintah juga lemah. Kemudian yang menguasai ya hoax, medsos di media sosial. Nah, sekarang dengan adanya digital revolution, ini pemerintah harus lebih cerdas, lebih smart. Kalau tidak, ini yang menguasai. Komunikasi publik yang harus diperbaiki. Iya. Penyampaian pesan atau penyampaian hasil kerja yang harus disampaikan dengan sesuatu yang dapat selalu diingat dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga memimpin, guiding ideas. Gitu. Jadi ternyata sekarang
kalau bekerja aja nggak cukup ya. Tidak cukup di era terbuka ini. Tidak Mesti cukup. bekerja dan berkomunikasi. Iya, harus menguasai media. Tapi kalau nggak kerja ngomongnya banyak bagaimana? Rakyat juga tahu, nanti bisa dicek, omdo kan gitu. Jadi harus seimbang memang. Kerja saja nggak cukup kalau nggak bangun narasi. Ya. Bangun narasi nggak kerja juga ketahuan nanti, dihantam balik. Prof, sedikit mengenai egosentrisme atau primordialisme dalam keagamaan. Apa yang Prof dapat sampaikan mengenai masalah ini? Yang akan ada hubungannya dengan kesatuan dan persatuan. Begini, saya membaca Pancasila itu pertama ketuhanan ya. Ini luar biasa. Ketuhanan yang melahirkan sikap kemanusiaan. Tapi selama ini kalau orang bicara ketuhanan ditarik vertikal, teologis. Padahal ketuhanan itu didesain ketuhanan yang melahirkan sikap kemanusiaan. Iya, iya. Bukan vertikal teologis untuk Ditinggal kemanusiaannya ditinggal, beda agamanya, bukan begitu. Tapi melahirkan, oh ya kamu juga hamba Tuhan ya, tapi kita beda agama. Nggak apa-apa. Gitu. Karena emang keragaman itu desain Tuhan. Kalau Tuhan mau menyamakan bisa saja, toh nyatanya tidak. Kemudian siapa manusia yang terdekat? Ya tetangga kita, apa? Warga Indonesia. Indonesia itu rumah kita yang harus kita santuni, kemanusiaan yang terdekat warga Indonesia. Kalau saling menghargai, maka kita bisa duduk bersama, musyawarah dengan hikmat bijaksana. Jadi ngomong, ayo kita ciptakan keadilan bersama, makmur bersama. Nah ini tidak ada satu agenda metodologi yang strategis yang meruntut ke arah sana. Jadi agama itu silahkan Anda yakin dan harus yakin. Yang memang sama jangan dibeda-bedakan, yang memang beda jangan disama-samakan. Jadi soal keyakinan yang beda biarlah beda. Tapi bahwa setiap agama mengajarkan layanan kemanusiaan itu kan sama. Nah ini yang harus diperbesar. primordialisme. Primordialisme itu kan ada dua makna ya. Primordialisme dalam arti pertama itu sungguhnya Dalam keagamaan. iya bahwa itu tidak apa-apa dalam konteks internal ke dalam kita meyakini keyakinan kita tidak apa-apa gitu. Tapi ketika primordialisme itu kemudian memecah yang lain, membenci yang lain. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau primordialisme dalam arti keyakinan pada agama yang aku yakini, dari keyakinan itu memberikan yang terbaik pada orang lain, nah itu yang bagus. Sebab kalau semua agama sama juga tidak benar. Tapi semua agama selalu mencoba untuk mencari, menambah atau menambah penganutnya. Itu karakter agama. Agama dan kapitalisme itu sama, misionaris, Itu di ekspansif. Islam, di Kristen, di Katolik, dimanapun juga sama. Selalu mencoba memperbanyak penganutnya. Tidak apa-apa, gitu. Disinilah kemudian tugas negara membangun citizenship, etika sosial, sebagaimana traffic light, rambu-rambu. Kalau merah ya dihukum, kalau kuning jalan, silahkan pelan-pelan, hijau jalan, gitu. Jadi di sini citizenship yang masih lemah Indonesia itu. Silahkan berbeda, silahkan yakin, tapi begitu masuk ruang publik ada rambu-rambu bersama. Jadi Kesukuan. Indonesia kan dari awal. Yang tadi Bhinneka dikatakan Tunggal Ika. kesukuan di dalam Sumpah Pemuda contoh. Itu juga merupakan penghambat atau justru merupakan satu faktor positif? Gini, kita jangan menafikan identitas kesukuan. Tidak mungkin. Itu desain Tuhan. Manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nggak mungkin dihilangkan. Yang dilakukan itu saling exchange, memahami, exchange the wisdom, ya, memahami kerjasama. Hidup itu kan penuh kompromi dan kerjasama. Exchange wisdom dan kompromi. Iya, kalau tidak ada kompromi, nggak ada tukar-menukar wisdom kan nggak berkembang. Jadi kalau kita menafikan suku, Wisdom itu kebijakan, kebijaksanaan. yang baik. Jadi best practice in our life, universal wisdom itu wisdom kan seperti itu. Kepentingan politik yang sempit. Semua orang punya kepentingan politik. Buat partai kalau nggak ngomong kekuasaan untuk apa membuat partai? Tapi yang diperkuat itu kan rambu-rambunya. Jadi tugas negara
State building itu adalah tadi hukum ditegakkan, keadilan, kesejahteraan. Adil itu apa? Adil itu membela hak orang yang menjadi milik orang itu adil. Kalau Adil itu membela hak yang orang. memang haknya, itu adil. Kalau baik itu aku memberi sesuatu untuk orang lain, itu aku baik. Pemimpin yang diutamakan itu adil baru baik, bukan baik baru adil. Adil baru baik, Iya. bukan baik. Itu, ya. Sebab baik itu untuk dirinya sendiri dan Tuhannya. Tapi kalau adil, yang merasakan orang banyak. Ya. Nah yang bagus keadilan muncul dari pribadi yang baik. Ya. Ini kita sudah berbicara sangat dalam ini, Prof. Tapi tentunya sesuatu yang sangat penting. Terakhir faktor, kepentingan bisnis terhadap segala sesuatu yang kita lihat sedang terjadi. Anda lebih tahu nih soal bisnis ini. Gini ya, saya sebagai seorang Muslim ya, Nabi Muhammad itu pebisnis. Jadi kalau ingin maju sebuah bangsa masyarakat, itu sektor entrepreneurnya yang harus berkembang. Semua bangsa negara yang maju itu yang bisnisnya berkembang. Apakah kepentingan bisnis sangat banyak mempengaruhi keadaan yang ada pada kita? Kalau teori agak Marsian ya, sungguhnya perilaku orang itu banyak ditentukan oleh faktor ekonomi kan. Hanya Apalagi kita negara kaya. ya, Jadi ada banyak orang yang hanya bisa saja sekarang ini sungguhnya terjadi pergeseran. Bukan kompetisi, tapi adalah kooperasi, kemitraan. Bangsa negara yang kaya sendiri itu sengsara kok. Gitu. Dengan penduduk 8 miliar dan terjadi interkoneksi, maka perang itu kan hanya retorika saja. Perang itu hanya menghancurkan dirinya sendiri. Orang itu mengarah pada kooperasi, kerjasama. Prof, ada beberapa pertanyaan di sini dari netizen. Di sini dikatakan, mungkin Prof bisa baca, dari Uti Srijaya. Om, titip pertanyaan, di Arab sendiri terjadi toleransi agama yang luar biasa sampai ke supermarket non halal. Kita ke Arab-Araban, tapi kok gak mengikuti apa yang Arab lakukan. Siapa tahu menjadi pencerahan bagi bangsa ini, Om. Apa kira-kira? Jadi apa yang dikatakan di sini adalah kita ke Arab-Araban, tapi kita justru tidak mengikuti apa yang sedang diperlihatkan di Arab. Ada tandaan ya. Kalau seseorang pernah studi di Amerika 5 tahun, itu katanya lebih Amerika dibanding orang Amerika. Ya. Orang belajar di Arab, itu kadang pulang lebih Arab dari Arab. Tapi tidak semuanya loh. Kayak Hasyim Asy'ari berapa tahun di Arab. Dia tetap Indonesia. Bung Hatta berapa lama di Belanda. Dia tetap pencinta Indonesia. Satu. Yang kedua, di Arab itu banyak juga orang yang baik. Nabi Muhammad itu kan memberikan toleransi, perbedaan luar biasa. Tapi di sana itu ada kekuatan sentralistik, yaitu raja. Kalau macam-macam keluarkan. Jadi kawan-kawan yang pakai pakaian Arab di sini, yang mungkin yang dimaksud Arab-Araban, jangan bayangkan dia bisa bertingkah seperti itu di Arab. Bisa urusan dengan tentara oleh raja itu. Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan demokrasi, padahal mereka itu anti demokrasi. Dulu ketika Pak Harto powerful, orang kan tidak macam-macam kan. Nah yang bagus itu adalah bagaimana orang itu menghargai perbedaan, kohesi itu mensyaratkan kita menghargai perbedaan sekaligus taat pada hukum. Itu yang dikatakan citizenship, civic religion. Itu kita kembali lagi kepada kesejahteraan dan hukum keadilan. Saya rasa begitu, kesejahteraan Ya. dan Ada satu pertanyaan lagi dari Peter Banua Dorongke. Percuma aja Pak jikalau masih ada kelompok intoleransi mengumbar kebencian, menghujat, mencaci, mengancam, melakukan kekerasan radikal dan lain-lain. Diskriminasi dalam penindakan hukum, maka sia-sialah toleransi, ya, rajutan toleransi itu. Karena yang utama seharusnya adalah apa? Saya nggak bisa membacanya.
menindak para pelaku intoleran itu, Pak Gonta. Jadi bagaimana tindakan terhadap mereka yang intoleran? Ya hukum harus tegas, adil, tegak. Sebuah pemerintahan itu akan wibawa ketika dia konsisten menegakkan keadilan. Harus tegas. Tapi kalau dia tidak konsisten, tidak tegas, itu dilecehin. Itu prinsip. Ya. Jadi Prof melihat bahwa ketegasan itu perlu dilakukan. Tapi kita melihat belakang ini kelihatan bahwa negara sudah mulai tampil di depan kembali. Apakah itu merupakan observasi dari Prof Komarudin? Begitu telanjang, tiap orang bisa melihat. Satu, betulkah pemerintah tegas? Kedua, betulkah adil? Betulkah kemudian melakukan yang sama pada koruptor-koruptor itu? Ini begitu telanjang data itulah. Gitu. Koruptor yang mana itu? Lah makanya kan koruptor yang mana? Makanya harus adil, harus tegas hukum itu, transparan, tegas. Kalau itu bisa dilakukan, orang takut. Orang liar-liar takut. Kalau saya boleh tanya Prof, buat saya apa yang Prof di sini buat saya merupakan satu pencerahan yang luar biasa. Apabila saya meminta Prof untuk mengatakan kita masih memiliki sini 1 menit, kira-kira mungkin 90 detik, apa yang ingin Profesor Komarudin Hidayat sampaikan kepada masyarakat atau pemirsa CNBC? Satu, gramatika. Kameranya di situ. Satu, gramatika demokrasi 5 tahunan ini dijaga, jangan dirusak di tengah jalan. Sebab sekali nanti patah di tengah jalan, nanti akan mahal sekali ongkosnya. Makanya mari kita jaga. Yang keduanya, kalau toh kita tidak senang, tidak setuju, sampaikan kritik secara konstitusional. Dan bagi mereka yang merasa tertarik pada kekuasaan, masuklah dalam politik. Atau kalau perlu bentuk partai politik, sehingga kita berkompetisi secara fair dan terbuka. Harapan saya, Indonesia ini jangan menghabiskan energi untuk tengkar ke dalam. Sebab kalau kita ini tidak maju, banyak negara orang lain yang ketawa saja. Yang mencintai, mengasihi kita adalah kita sendiri. Indonesia itu jangan sampai gagal, sebab juga akan menakutkan tetangga kalau kita negara gagal. Tapi kalau maju, jangan-jangan juga ada orang yang tidak senang. Nah pilihannya apa? Mari kita maju, tapi jangan datangkan ketakutan. Tapi kalau kita tengkar terus, ya kita nggak akan maju-maju. Prof, terima kasih atas kedatangannya. Saya mengucapkan selamat berjuang dalam memajukan Universitas Islam Internasional, dan semoga cita-cita yang Prof lihat selama pembicaraan kita, saya melihat bahwa Prof mengharapkan, memimpikan, menginginkan sesuatu yang baik, sejahtera, hukum yang tegas, dan untuk kemajuan bangsa kita. Ya. Terima kasih Prof. Demikianlah pemirsa, 1 jam sudah kita berbincang bersama seorang sosok, seorang cendekiawan muslim, seorang yang sangat saya hormati, Profesor Komarudin Hidayat. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi manfaat, dan saya berterima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya di sini di Impact CNBC Indonesia. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikut.